Bab 519. Roh Aucuba. Ketika api hantu muncul, udara di lapangan langsung menjadi panas, dan bahkan di sekitar warrior yang beberapa daun dan rumput liar sudah terbakar. Ketika melihat api hantu, banyak pohon di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mundur, mata mereka penuh dengan kecemburuan. Kumpulan api, nyala api membuat mereka merasa takut. Percaya atau tidak, aku membakar seluruh pohonmu di gunung mengguncang langit dengan obor. Sambil memainkan api hantu di tangannya, warrior yang melirik pengkhianat di sekitarnya. Manusia, apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin pohon berkata dengan suara yang dalam. Bawa kami untuk melihat Zenitsu. Warrior yang berkata, jangan bermain-main denganku, jika tidak, aku berjanji kamu akan menyesalinya. Manusia, jika kamu berani melakukan itu, bahkan di akhir dunia, suku manusia pohonku akan membunuhmu. Kata pemimpin pohon itu. Ya. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku menghitung 3 kali. Jika tidak setuju, aku akan segera membakar hutan lebat ini. Sekarang, mari kita mulai. 1. Pria pohon terkemuka menatap warrior yang dan tidak berbicara. 3. Setelah itu, tangan warrior yang meledak dengan semburan api hantu, dan api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sekeliling. Semua pohon yang terkena api hantu langsung terbakar. Manusia, kamu mengatakan itu 3 kali. Melihat pohon-pohon di sekitarnya telah terbakar, pria pohon yang memimpin berkata dengan marah. Aku menyesal. Cibir warrior yang di bawah kendalinya, api hantu tidak menyebar dengan cepat, tetapi hanya mengeklik di sekitar sebagian pohon. Berkata, keuntungan terbesarku adalah kebaikan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, biarkan orang-orangmu segera mundur dan bawa kami untuk melihat Zenitsu. Tentu saja, kamu juga bisa melakukannya, tapi, jika aku bisa menjamin bahwa, tidak peduli bagaimana kita menang atau kalah, segala sesuatu di sekitar radius akan menjadi abu. Apakah kamu ingin mencoba? Pengkhianat di sekitarnya memandang warrior yang dengan ngeri, selain ngeri, mereka lebih bermusuhan. Perlu tahu, pohon-pohon di sekitarnya, meskipun tidak ada kehidupan untuk saat ini, akan ada beberapa di masa depan. Ketika waktunya habis, pohon-pohon itu akan menjadi anggota suku manusia pohon, banyak di antaranya adalah kerabatnya. Dengan kata lain, jika warrior yang membakar, itu akan membunuh kerabat mereka. Niat membunuh di mata kepala manusia pohon itu seperti esensinya, di sekelilingnya tak terhitung tentakel yang terus-menerus menggeliat, seperti ingin melakukan sesuatu. Warrior yang tersenyum, dan berkata, dalam hal ini, mari kita lihat bab sebenarnya. Saat dia berkata, api hantu di tangannya membengkak, dan setelah menarik napas, api hantu itu berubah menjadi naga api berukuran sekitar 5 atau 6 kaki. Melihat naga api ini, kepala manusia pohon itu melongokkan kelopak matanya. Ketika dia melihat warrior yang hendak melepaskan naga api, dia segera berkata, manusia, kamu telah menang. Aku akan membawamu menemui Zenitsu. Bang! Naga api tiba-tiba mengeluarkan api, dan lusinan pohon kuno berubah menjadi abu di mana nyala api itu jatuh. Mata pohon putus asa. Maaf, salah, ini salah, ayo kita temui Zenitsu. Warrior yang tersenyum, lalu menyingkirkan naga api itu. Pria pohon terkemuka itu mengerutkan wajahnya dan melirik warrior yang dalam-dalam, lalu menggerakkan kedua tangannya, mengikat Broki dan Brody, berbalik dan memimpin jalan. Melihat kepala manusia pohon, warrior yang terlihat serius di matanya.
Kekuatan manusia pohon di depannya benar-benar kuat. Ia dapat menaklukkan Brooke dan Brody, bukankah itu tangguh? Alasan kompromi pihak lain jelas bukan hanya api hantu, karena jika pihak lain bersedia membayar harga tertentu, dia masih bisa berurusan dengan api hantunya. Hanya karena apa yang dilakukan pihak lain untuk berkompromi, dia tidak tahu. Kita harus berhati-hati. Saat ini, Siskayin berkata, 5 orang pohon itu setidaknya kekuatan dari 5 kelas alam bangsawan. Mereka mungkin takut api hantu, tapi mereka tidak akan pernah takut. Dan inilah wilayah suku manusia pohon. Tidak sulit bagi mereka untuk memberi naikkan beberapa biaya dan tinggalkan kami. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu, ayo pergi, hei, kuharap temanmu tidak terlalu merepotkan. Kamu akan menyelamatkannya nanti, bagaimana kalau aku menyuruh dia menunjukkan wajahnya? Siskayin berkedip. Apakah kamu mewariskan reputasi nafsuku? Warrior yang berkata tiba-tiba. Bukankah kamu jelek? Siskayin bertanya retoris. Warrior yang di atas gunung mengguncang langit, di depan istana pohon yang dibangun dari pohon-pohon besar, 2 pasang manusia pohon saling berhadapan. Zenitsu, menikahlah denganku, aku akan menjadi raja suku manusia pohon, kamu akan menjadi ratu suku manusia pohon, dan kita akan mengelola suku manusia pohon sama-sama kan? Ucap seorang pemuda lembut kepada wanita yang dilindungi pohon tak jauh di depannya. Wanita bernama Zenitsu ini bukan setengah manusia setengah pohon, melainkan menjelma menjadi wujud manusia. Hanya satu hal yang berbeda dari manusia, yaitu rambut dan alisnya, termasuk matanya, berwarna hijau tua. Meski begitu, semua itu tidak mempengaruhi temperamen dan penampilan wanita tersebut. Sebaliknya, semua ini membuat wanita memiliki lebih banyak alternatif kecantikan daripada wanita manusia. Adi, kamu berani memberontak. Di samping Zenitsu, seorang wanita paruh baya dengan penampilan manusia berteriak, tepat setelah Gandhi Wang meninggal, kamu suku Akasia memaksa istana. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh 9 suku? Pria bernama Adi Sen dengan dingin melirik wanita paruh baya. Jika bukan karena wanita tua di depannya untuk melindungi Zenitsu, dia pasti sudah diberi tahta Zenitsu dan suku manusia pohon. Orang ini benar-benar sialan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di sebelah Adi Sen berkata, Jihansu, Anda harus sangat jelas bahwa Zenitsu baru saja melangkah ke level spirit dan ingin memasuki level spirit. Ini akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Adi Sen sekarang berada di puncak level spirit, dan dia hanya perlu mendapatkan roh Aucuba untuk segera memasuki peringkat bangsawan. Dalam 100 tahun, dia pasti akan bisa masuk tingkat kaisar. Oleh karena itu, dia lebih cocok menjadi raja pohon dari suku manusia pohon. Roh Aucuba. Jihansu mencibir dan berkata, Desmond Seng, apakah ini tujuanmu yang sebenarnya? Desmond Seng, apakah kamu suku Akasia layak menjadi raja suku manusia pohon? Ketika dia masih hidup, dia tidak pernah memperlakukanmu suku Akasia parah, kan? Sekarang keluarga lamanya baru saja jatuh, klan suku Akasiamu langsung memberontak. Apakah hati pohonmu terbakar oleh api langit? Desmond Seng berkata dengan suara berat, bukankah Adi Sen mengatakan itu? Dia bersedia mengambil Zenitsu sebagai istrinya dan membiarkannya menjadi ratu suku manusia pohon. Lelucon. Jihansu mencibir, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu apa rencanamu. Kami hanya ingin mengandalkan Zenitsu untuk menstabilkan para royalis yang mendukung suku Aucuba.
Jika kamu diizinkan untuk menstabilkan rezim, aku pikir hal pertama yang akan kamu lakukan adalah menghancurkan semua anggota klan Qingmu. Jihansu, kamu harus tahu bahwa kami tidak takut padamu ketika kami bernegosiasi dengan kamu. 70% orang pohon bangsawan di klan suku manusia pohon mendukung klan suku akasia kami. Alasan mengapa aku bernegosiasi dengan kamu dan meminta Adisen untuk menikah dengan Jenisu, aku hanya tidak ingin suku manusia pohon kita saling membunuh dan melemahkan kekuatan suku manusia pohon kita. Tidak tahu apa itu, jangan salahkan suku akasia karena kejam. Desmond Seng berkata dengan dingin. Paman Sen, apakah kalian suku akasia benar-benar menginginkan tahta suku manusia pohon? Pada saat ini, wanita bernama Jenisu tiba-tiba berkata. Mendengar kata paman, Desmond Seng melontarkan keraguan di matanya, tetapi segera menjadi dingin lagi, berkata, Jenisu, apakah kamu pikir kamu dapat memimpin suku manusia pohon menuju kemakmuran? Jenisu terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku bisa menyerahkan tahta suku manusia pohon. Apa? Pohon-pohon di samping Jenisu terkejut. Apa yang Jihansu ingin katakan, tetapi Desmond Seng berkata, apakah ini benar? Jenisu melambaikan tangannya untuk menghentikan Jihansu berbicara, dan berkata, tapi aku punya satu syarat, yaitu aku harus mengambil suku manusia pohon yang mengikutiku ini. Desmond Seng melirik orang-orang di belakang Jenisu, lalu berkata, aku berjanji, tapi aku juga punya satu syarat, yaitu, kamu harus meninggalkan roh Aucuba. Roh kayu di roh Aucuba bisa langsung menaikkan level suku manusia pohon di bawah tingkat kaisar, bahkan sampai alam kaisar ada kayu hijau ini bantuan roh Aucuba juga dapat meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Jenisu mengambil harta karun semacam ini? Mustahil. Jenisu langsung keberatan, ini adalah harta klan suku Aucubaku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Dalam hal ini, jangan salahkan suku akasiaku karena kejam. Awan gelap melintas di mata Desmond Seng. Jenisu membalik tangan kanannya, dan manik cian melayang keluar dari mulutnya perlahan dan jatuh ke tangannya. Melihat manik-manik hijau tua yang menghijau di tangannya, Jenisu berkata, roh Aucuba, ini diringkas dari esensi leluhurku. Jika kamu membiarkannya jatuh ke tangan orang luar, maka aku Jenisu akan menjadi pendosa dari klan suku Aucuba. Jadi, jika kalian suku akasia harus mengambilnya dengan paksa, maka aku hanya bisa menghancurkannya. Wajah Desmond Seng berubah, tetapi kemudian dia mendengus dan berkata, Jenisu, apakah kamu pikir aku idiot? Jiwa semangat kayu hijau dipadatkan dari esensi tuannya. Bisakah kamu menghancurkannya? Ya, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Beri kamu satu kesempatan terakhir untuk meninggalkan roh Aucuba. Aku akan membiarkanmu mengambil manusia pohon keluarga suku Aucubamu. Jika tidak, aku, suku Akasia, akan menghancurkan suku Aucubamu hari ini. 10 orang pohon dengan tinggi 50 kaki muncul di belakang Desmond Seng. Melihat 10 orang pohon ini, wajah Jenisu dan Jihansu berubah. 10 orang pohon, ditambah Desmond Seng, sudah 11. Dan di pihak mereka, hanya ada 4 orang pohon berpangkat tinggi. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Jenny, kamu dan Wimsu akan pergi duluan nanti, dan aku akan menghentikan mereka dengan pamanmu Hansu. Jangan main-main saat ini, kamu harus ingat bahwa selama kamu masih hidup, keluarga pohonku masih ada harapan. Jihansu berkata dengan sungguh-sungguh. Jenisu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Pergi, ayo pergi bersama. Cihan Su sangat marah, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Desmond Seng di sampingnya berteriak, lakukan. Jenny Su. Pada saat ini, suara wanita datang dari samping. Jenny Su mendengar reputasi itu, dan ketika dia melihat pembicara, dia langsung senang dan berkata, Siska, itu kamu. Orang-orang yang datang adalah Siska Yin dan lainnya. Wow. Tiba-tiba, roh Aucuba di tangan Jenny Su tiba-tiba berubah menjadi lampu hijau dan terjun ke tubuh warrior yang di sebelah Siska Yin. Pohon-pohon dari klan Jenny Su dan suku Aucuba terguncang, tetapi Desmond Seng tenggelam. Warrior yang juga terkejut, apa yang terbang ke dalam tubuh. Saat dia hendak menyelidiki, lampu hijau terbang keluar dari tubuhnya lagi, itu adalah manik-manik hijau. Semua orang di klan suku Aucuba menghela nafas lega. Jenny Su hendak memanggil roh Aucuba. Namun, saat berikutnya, roh Aucuba ini berubah menjadi lampu hijau. Tenggelam ke dalam tubuh warrior yang manusia pohon, Siska Yin dan lainnya. Bersambung.